3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Abu Ahmad, menemani sahabat Raja sekalian mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah yang akan dihadirkan di ruang dengar sahabat Raja sekalian, tentunya di radio kesayangan kita semua, Radio Roja Base FM Palu 101.8 BDBS Muslim, mengudara dari Jalan Kamboja nomor 25 Tali Semanti Klore, Kota Palu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para salafus saleh. Amin Allahumma amin. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam pembahasan kajian kitab Syarah Arba'in An-Nawawi bersama guru kita Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi hafizahullah taala, yang akan membahas kitab Syarah Arba'in An-Nawawi ini karya Syekh Shalih Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir guru kita Al-Ustaz Salahuddin Al-Ayyubi hafizahullah ta'ala, dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah khair antum. Dan baiklah sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah, langsung saja kita dengarkan materi kajian kitab kita pada malam hari ini, pembahasan kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan, falyatafaddal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, melimpahkan rahmat, sehingga kita selalu bisa lewat pertolongan Allah melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan thalabatul ilm pada ba'da salat maghrib berjamaah. Taib, kemarin kita telah menjelaskan tentang hadis Jibril. Kemarin sudah sampai pada syahadatain, yakni dua kalimat syahadat yang sudah dijelaskan secara mujmal, secara global, ya. Karena waktu, sedikitnya waktu, singkatnya waktu. Karena nanti di hadis ketiga, ya, itu dijelaskan tentang rukun Islam. Adapun syahadat saya jelaskan karena itu memang penting, ya. Makna syahadatain, ya. Makna syahadatain yang banyak orang bukan lupa atau bagaimana, karena memang benar-benar tidak tahu, ya, makna dari la ilaha illallah. Maka kita lanjut saja langsung ke al-iman. Ya. Akhbirni anil iman, kata malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Di sini kita akan menjelaskan iman. Al-iman lughatan, iman secara bahasa adalah at-tasdiq al-jazim alladzi la ya'tarihi asy-syak. Yakni At-tasdiq, ya, yakni percaya, beriman, ya, dengan benar-benar keimanan tanpa ada keraguan. Ya. Wa amma fi syara', adapun secara istilah, secara syariat, qaulun bil lisan, yakni qaul bil lisan, yakni mengucapkan dengan lisan. I'tiqadun bil qalbi, yakni i'tikad, yakni niat atau dalam hati, ya, i'tikad atau niat dalam hati. Wa amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota badan. Atau yang lebih gampang, ini dibuat oleh Syekh Hamad Al-Ansari, ya. Syekh Hamad Al-Ansari mengatakan khumsununan, yakni ada
5 nun, di mana diakhiri dengan nun. I'tiqadun bil janan, i'tiqadun bil janan yang pertama. Jadi diakhiri dengan nun. I'tiqadun bil janan, yakni percaya atau mengimani dalam hati. I'tiqadun bil janan. Yang kedua, qaulun bil lisan, yakni mengucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, yakni mengamalkan dengan anggota badan, ya, dengan anggota badan kita. Yazidu bi ta'atir rahman, al-iman bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqus bi ta'atis syaitan, dan iman berkurang dengan mentaati syaitan atau melakukan maksiat. Itu yang lebih mudah. I'tikad, mempercayai dalam hati, ya. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. I'tiqadun bil qalbi, ya wa amalun bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqus bi ta'atis syaitan. Iman bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang ketika kita memaksiati atau melakukan kemaksiatan kepada Allah. Adapun takrif atau definisi al-iman, sering kita dengar atau sering kita mungkin mendengar kajian asatidz, ya. Banyak yang mendefinisikan iman dari 2 kata saja. Dan yang terpenting amalun bil arkan. Contohnya sering kita dengar al-imanu qaulun wa amalun. Ini kita dengar atau kita baca di kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, di Syekhul Islam, milik Syekhul Islam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, wa min usuli ahli sunnati anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun. Dan dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sungguhnya agama, ya, dan iman adalah qaulun wa amalun, yakni perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisani, yakni perkataan hati dan lisan, ya, di sini sudah bergabung, ya. Qaulun bil qalbi wal lisani, yakni perkataan dalam hati dan lisan. Di situ masuk i'tiqad, yakni percaya dalam hati, ya. Wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, ya. Dan amalan hati, amalan lisan dan anggota badan. Itu definisi al-iman. Itu definisi al-iman. Adapun al-Islam, ya, rukun Islam itu rata-rata amalan zahir, sudah kita jelaskan kemarin, seperti syahadat, itu kan zahir, jelas. Salat, ya, orang melakukan salat jelas, amalan zahir, nampak, ya. Zakat, puasa, haji, Adapun al-iman, ini rata-rata amalan batin atau amalan yang dalam hati kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita. Ya, jadi adapun al-Islam adalah amalan zahir, adapun iman adalah amalan hati. Makanya di situ ada kaidah idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kata iman dan Islam apabila dia bergabung, ya, dia memiliki makna sendiri. Dia memiliki makna sendiri. Iman dan Islam apabila dia digabung dalam satu kalimat, dia memiliki makna sendiri. Iman amalan dalam hati, adapun Islam adalah amalan zahir. Wa idza iftaraqa istama'a. Tapi kok disebutkan salah satunya mencakup makna duanya. Contoh, ketika ada budak perempuan yang ditanya oleh Rasulullah SAW, ya, ditanya, ini budak perempuan, ya, budak perempuan ditanya, Aina Allah? Apa jawabannya? Allah fis sama, Allah di langit. Apa kata Rasulullah? A'tikha, lepaskan dia dari kebudakan. Fa innaha mu'minah. Karena sungguhnya dia mukminah. Apakah makna mukminah di sini bukan muslimah? Muslimah. Jadi kalau kata iman disebutkan sendiri, Islam masuk di situ, dan Islam juga dikatakan di situ sendiri, makna iman juga masuk di situ. Adapun ketika kata iman dan Islam digabungkan, itu memiliki makna sendiri-sendiri. Contoh, misalnya kata fakir dan miskin, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ya. Sungguhnya zakat itu untuk orang-orang fakir dan miskin. Fakir dan miskin kalau digabung maknanya berbeda. Fakir ini lebih susah daripada miskin, ya. Misalnya dia tidak punya pekerjaan, ya, dan kekurangan. Adapun miskin punya makna sendiri. Dia punya pekerjaan tapi serba kekurangan. Adapun ketika dipisah, ya, misalnya
sedekahkanlah ini untuk orang-orang fakir ya. Yang dimaksud orang fakir situ termasuk juga orang miskin, begitulah maksudnya. Jelas insyaallah. Taib. Wala budda min istima'il Islam fil zahir wal iman fil batin, ya. Wajib bagi kita menggabungkan antara Islam yang dalam amalan zahir dan iman yang di dalam amalan batin. Faman iktasara 'alal Islam faqad dunal iman fahadha munafik. Orang-orang munafik mereka menampakkan Islam tapi mereka tidak ingin beriman. Fa innal munafiqina aslamu fil zahir wa saru yasumun wa yusallun wa ya'malun al-kanal Islam. Orang-orang munafik ya, mereka beribadah, mereka sholat, mereka berpuasa pada tampilan zahir saja, akan tetapi dalam hati mereka apa? Tidak ada iman. Fahum fid darkil asfali minan nar. Dan mereka apa? Kata Allah di keraknya neraka, paling bawah neraka. Kenapa? Wa kadzalika man amana biqalbihi wa lam yamtathil bijawarihi wa lam yantiq bisyahadataini fa innahu laysa bimu'min. Li'anna al-imana bil qalbi faqat la yakfi wa innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'aimil iman. Sebaliknya juga ya, beriman dalam hati tapi tidak mengucapkan syahadat ini juga bukan mukmin, bukan orang dikatakan beriman, karena al-iman bil qalbi huwa ahadu da'aimil iman wala budda min nutqi bil lisan wal amal bil jawarih. Karena sungguhnya iman yang benar-benar betul-betul iman, yakni apa? At-tasdiq bil qalbi, percaya dalam hati, ya. Beriman dalam hati, mengucapkan dalam lisan, wal amal bil jawarih, juga melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau salah satu saja dia apa? Berkurang, ya. Maka seperti ini tadi, seperti orang-orang munafik. Dan juga wa illa fa innal musyrikina yu'minuna biqulubihim wal yahud wan nasara yu'minuna biqulubihim bi sihhati risalati Muhammad wa yusaddiqunahu fi qulubihim lakin yunkiruna hadza fi dhahirihim. Qala ta'ala, ya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinnadh dhalimina bi ayatillah. Ya. Orang-orang apa? Musyrikin, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mempercayai atas risalah Nabi Muhammad SAW, ya, akan tapi mereka enggan, ya, enggan untuk mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Seperti paman Nabi, ya, paman Nabi Abu Thalib, ya, berkata, ya, dalam syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan, ya, laula al-malamatu aw hadaru masabbatin la ra'aitani samahan bidzaka mubina. Saya tahu bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang paling benar, ya. Agama yang paling benar. Akan tetapi kalau bukan saja gara-gara perkataan manusia atau hinaan manusia, la ra'aitani samhan bidzaka mubina, aku akan apa? Aku akan mengimani, ya. Fa huwa mu'tarifun biqalbihi. Abu Thalib ini mengakui dalam hatinya bi annahu Rasulullah wa anna dinahu azka adyanil khaliqah, bahwasanya Islam itu agama yang paling suci di antara agama yang lain. Lakin mana'ahu minat tasrih bidzalika wan nutqu bidzalika mujamalata qaumihi. Akan tapi apa? Enggan. Karena apa? Mana'athu nakhwah al-jahiliyah wal hamiyatul jahiliyah. Apa? Ditutupi atau dihalangi dengan apa? Rasa sombong terhadap kaumnya, kaum jahiliyah. Min an yusarrih wa yudhhir ma fi qalbihi. Dia enggan, ya, dengan kaumnya sehingga dia ragu-ragu untuk beriman kepada Allah. Wa huwa fi sakaratil maut yaqulu lahu Rasul. Padahal Rasul sallallahu ketika sakaratul maut mengatakan kepada Abu Thalib apa? Qul ya ammi qul ya ilaha illallah. Katakan wahai ammi la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak diibadahi kecuali Allah. Tapi juga Abu Jahal mengatakan apa? Atatruku dina Abdul Muthalib, ya. Apakah kau ingin meninggalkan agama bapakmu Abdul Muthalib, ya? Atatruka dina Abdul Muthalib. Dan akhirnya apa? Huwa ala dini Abdul Muthalib. Dia meninggal di atas agama Abdul Muthalib. Wa mata wa lam yakul la ilaha illallah. Dan meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana min ahlin nar ma'annahu mu'minun biqalbihi mu'tarifun bidzalik. Padahal apa? Abu Thalib ini mengakui dalam hati, ya, mengakui dalam hati at-tasdiqu bil qalbi. Tapi dia tidak mau apa? Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan, tidak mau mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah. Adapun rukun iman ini, ya. Rukun iman ini sering kita dengar, ya. Rukun iman ini sering
kita dengar al-iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Inilah apa? Inilah akidah Ahlussunnah. Kalau ditanya apa itu akidah? Akidah Ahlussunnah atau akidah Islamiyah merupakan ini, pondasinya ini apa? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah. Ketika kita ditanya misalnya bingung mau mengucapkan apa, akidah itu apa sih? Banyak orang sekarang yang mengaku muslim, mereka mengandalkan akal pikiran. Bahkan di sekolah-sekolah perguruan tinggi yang menyandarkan Islam, mereka mendefinisikan akidah sesuai dengan akal mereka, ya. Yang mereka bangga dengan sekolah apa? Filsafat, ya. Yakni memahami akidah, ya, dengan akal mereka sendiri. Kadang gurunya itu apa? Memancing-mancing muridnya. Apa sih itu? Salat, ya. Apa itu akidah? Dan itu tidak sesuai dengan apa? Dalil, tidak sesuai apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Karena Islami agama ini apa? Tauqifi, ya, turun dari Allah Subhanahu wa taala, difahami dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu dan akal yang terbatas. Kalau ditanya apa itu akidah Ahlussunnah? Apa itu akidah al-Islamiyah? Ini iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, ya. Itu adalah akidah. Akidah itu apa? Ya tauhid, ya. Akidah itu apa? Ya tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga makna akidah yakni al-iman. Makanya para ulama itu menulis kitab-kitab mereka seperti kitab akidah, ya. Kitab akidah tapi dinamakan Kitabut Tauhid. Contohnya kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang banyak syarahnya ini, penjelasannya Al-Qaulul Mufid, ya. I'anatul Mustafid, ya. Fathul Majid, ya. Atau kitabnya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, itu ada Kitabut Tauhid. Ada juga yang dinamakan Kitabul Iman, seperti yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah, ya. Al-Imam Ibnu Abi Syaibah. Ada juga Al-Imam Ibnu Mandah. Ada juga Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ada juga apa? Asy-Syariah milik Imam Al-Ajurri. Ada juga dinamakan Usulus Sunnah. Akidah, ya, itu akidah Islamiyah, itu juga dikatakan Usuluddin, ya. Seperti kitabnya siapa? Seperti kitabnya Abu Hatim Ar-Razi dan siapa namanya? Ya, Abu Hatim Ar-Razi itu Usulus Sunnah wa I'tiqaduddin, ya. Macam-macam, ya, banyak, sangat Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Itu akidah itu apa? Ya tauhid, ya. Sinonimnya apa? At-tauhid atau apa? Al-iman. Asy-Syariah ini berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, bukan berdasarkan ahli kalam, ya, ahli filsafat yang mentafsirkan akidah sesuai apa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka dan akal mereka. Ya. Tidak ada penamaan mantik, kalam, filsafat atau yang lainnya, karena sebaik-baik kurun, ya, menurut akidah Islamiyah, menurut para ulama, zaman yang apa terbaik itu apa? Zaman di pada ada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adapun menurut mereka, ya, yang mereka mendepankan memahami akidah dengan akal mereka, zaman yang Islam itu maju ketika apa? Ajaran-ajaran Yunani, filsafat kuno masuk ke dalam Islam. Itu mereka bilang katanya Islam ada kemajuan. Padahal ini apa? Salah. Mereka tidak mengakui para zaman sahabat, ya. Sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu Islam maju-majunya, ya. Dan murni-murninya agama. Mereka tidak mengakui. Bahkan itu apa? Kuno menurut mereka. Tapi Islam itu banyak ilmunya dan Islam itu disusupi menurut mereka itu Islam kemajuan. Padahal itu apa? Jelas salah. Banyak ajaran-ajaran filsafat yang bukan dari Islam itu dimasukkan, ya. Makanya di situ Islam awalnya rusak. Maka dari itu dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, "Fahada i'tiqadu al-firqa an-najiyah at-ta'ifah al-mansurah ahli sunnati wal jamaah al-iman huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal imanu bil ba'thi wal imanu bil yaumil akhir." Iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Taifah al-Mansurah, kata Syekhul Islam, yakni apa? Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, hari akhir dan selanjutnya, dan takdir baik dan takdir buruk. Ya, itu apa? Itu menurut penjelasan ulama. Adapun iman kepada Allah, yang pertama
Ar-ruknul awal ya, ana baca, al-imanu billahi jalla wa ala bi an tu'mina billahi wahidun la syarika lahu wa annahu huwal mustahiq lil ibadah duna ghairihi wa tu'mina bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Dan iman terangkum macam-macam tauhid ada tiga. Kita jelaskan secara umum, secara global saja. Yang pertama tauhid rububiyah ya. Tauhid bahwasanya mengatakan bahwasanya Allah, meyakini bahwasanya Allah adalah apa? Yang memberi rizki, Allah yang memberi, yang menciptakan alam dunia, yang mengganti siang dan malam ya. Dan Allah yang menciptakan rezeki, mengatur segala isi dunia, mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah dan ini tidak ada perselisihan di sini. Kecuali orang-orang mulhid, orang-orang ateis yang mereka tidak menganggap Allah itu ada ya. Adapun yang diperselisihkan itu yang kedua, tauhid al-uluhiyah. Tauhid bahwasanya Allah adalah wal mustahiq lil ibadah. Allah adalah apa? Yang berhak untuk diibadahi karena berat menurut mereka. Karena apa? Berat menurut mereka. Mereka melakukan kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Sudah Ana jelaskan kemarin. Mereka beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Orang-orang musyrikin jahiliyah meminta kepada Allah. Akan tetapi mereka juga meminta apa? Kepada yang lainnya ya. Mereka meminta ke patung-patung berhala, mereka meminta ke roh misalnya, ke jin-jin laut atau jin gunung. Seperti itu. Mereka meminta kepada Allah, mereka juga meminta kepada yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kabar orang-orang musyrikin jahiliyah, fa idza raqibu fil fulki da'awullah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal birri idahum yusyrikun. Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka apabila ketika ada di lautan ya, mereka ketakutan dan ditimpa musibah, mereka da'awullah mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah, meminta dengan seikhlas-ikhlasnya. Ini di Al-Qur'an, dicantumkan dalam Al-Qur'an. Mereka meminta kepada Allah dengan ikhlas, akan tapi ketika sampai di daratan mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini mahattul khilaf bainal umam war rusul. Fa katsirun minnal umam ya'tarifuna bi anna Allah wal khaliq ar-raziq wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyah lakinnahum yusyrikuna fi tauhidil uluhiyah. Fayabuduna ma Allahi ghairahu fayadhbahuna lahu. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah lainnya, memotong untuk sesembelihan untuk selain Allah. Mereka meminta pertolongan kepada selain Allah, seperti patung, pepohonan, batu-batu, kuburan atau jin dan manusia. Fahada syirkun fi tauhidil uluhiyah. Ini sebetulnya sebenar-benarnya kesyirikan dan itu terjadi dahulu. Akan tetapi musyrikin yang ada ya, orang-orang muslimin ya, sekarang yang ada pada zaman kita ini lebih parah daripada orang-orang terdahulu. Mereka dahulu ketika ditimpa kesusahan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau sekarang ya, muslimin yang ada di sekitar kita susah senang tetap meminta kepada selain Allah. Mereka mau panen, mereka minta kepada selain Allah. Mereka meminta ke Dewi Sri. Mereka memotong sembelihan di sawah. Mereka meminta kepada yang lainnya. Ada istilahnya sedekah bumi ya. Padahal bumi tidak ingin ya. Disembelih kepala kerbau, dilempar ke lautan, padahal itu mengotori lautan ya. Adapun yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Ya, ini tidak perlu dibahas karena pembahasannya panjang. Kita jelaskan aja intinya. Wa madhhabus salaf annahum yasifun Allah bima wasafa bihi nafsuhu wa bima wasafahu bihi rasuluhu min ghairi tahrifin wala ta'lif wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthil. Adalah ahlus sunnah wal jamaah madhhabus salaf, yakni mensifati Allah dengan apa yang Allah sifati, Allah sendiri mensifati dalam Al-Quran dan Rasulnya tanpa diubah ya, tanpa diliburkan, tanpa ditanya bagaimananya ya, tanpa dipermisalkan bagaimana ya. Itu meyakini bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat ya, memiliki nama dan sifat-sifat. Kenapa? Karena dan nama dan sifat Allah itu sifatnya ghaib, harus butuh dalil ya. Tidak sembarangan ya mensifati, apalagi dengan akal pikiran kita yang sangat terbatas ya. Hal yang gaib ya. Kita hanya tahu nama dan sifat-sifat Allah yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jumlahnya yang lain itu sangat banyak. Kita harus mengimaninya ya.
sesuai apa, dan kita tafsirkan sesuai apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah. Adapun rukun yang kedua, ya, yakni al-imanu bil malaikah, iman malaikah kepada malaikat. Fatu'minu bi annahum khalqun min khalqillah. Kita harus mengimani bahwasanya malaikat adalah salah satu ciptaan dari ciptaan Allah dan salah satu apa? Tentara Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Seperti yang dalam hadis, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijim min nar. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dan adapun jin, ya, diciptakan dari api. Ya, dari api. Karena sebagian orang, ya, orang-orang ahli kalam itu apa? Orang-orang filsafat, filosofi, ya, filosof itu mereka mengatakan bahwasanya wujud malaikat itu tidak ada. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu kumpulan dari kekuatan-kekuatan, ya. Jadi mereka nggak mengakui bahwasanya itu adalah apa? Itu malaikat itu wujudnya ada, padahal jelas, ya, jelas di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah wujud dari para malaikat. Nah, wahum asnafun musannafah kullu sinfin lahu amalun khas wakkalahu Allahu ilaih. Allah memiliki apa? Setiap malaikat memiliki tugas masing-masing yang Allah wakilkan kepadanya. Seperti Jibril, dia menyampaikan wahyu, wa Mikail muwakkalun bil qatri wan nabat, ya. Apa? Bertugas untuk menghidupkan apa? Menurunkan hujan dan menghidupkan apa? Lewat apa? Tumbuhan. Wa Israfil muwakkalun bin nafkhi fis sur, ya. Israfil tugasnya apa? Menghidupkan apa? Meniupkan trompet, menghidupkan apa? Orang yang ketika dibangkitkan dalam kubur. Wa minhum malakul mauti muwakkalun biqabdil arwah, ya. Adapun malakul maut yang ditugaskan untuk apa? Mencabut apa? Mencabut arwah. Makanya di situ ada dalam Al-Qur'an wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi malaikat itu di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ada yang disebut individu seperti Jibril, Mikail, Isra. Ada juga yang disebut dengan kelompok-kelompok seperti wan nazi'ati gharqa, yakni para demi malaikat yang mencabut apa? Arwah, wan nasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut arwah dengan pelan, wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut apa? Ruh dengan keras. Wan nasyitati nashta was-sabihati sabha, wal mursalati urfa. Ini disebut dengan berkelompok-kelompok saking sangat banyaknya apa? Malaikat. Dan kita harus mengimani yang ada dan mengimani yang apa? Allah tidak sebutkan. Itu sangat banyak. Disebutkan bahwasanya dalam suatu riwayat bahwasanya ada tempat di mana Baitul Ma'mur, bernama Baitul Ma'mur, yang setiap harinya 70.000 malaikat itu masuk dan tanpa keluar. Subhanallah, yang sangat banyak ciptaan Allah berupa malaikat. Jadi kita harus mengimani. Wa minhum man muwakkalun bil ajinnah fi butunil ummahat. Ada yang tugasnya menaruh janin dalam perut-perut ibu. Yunfakhu fiha ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimatin. Ditiup di dalam apa? Janin tersebut apa? Ruh. Wa yu'mar bi arba'i kalimatin, dan diperintah tentang apa? 4 perkara, rizkinya, ya, jodohnya. Wa minhum man muwakkalun bi hifdzi a'mali bani Adam. Ada yang disuruh apa? Mencatat apa? Amalan anak Adam, ya. Apa? Mencatat amalan anak Adam. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, ya. Ada malaikat yang mereka mulia dan tugasnya apa? Mencatat amalan anak Adam. Fal malaikatu lahum a'malun muwakkaluna biha yakumuna biha wa hum jundun min jundillah wa hum min a'lamul ghaibi, ya. Alladzina la narahum walakinnana nu'minu biwujud. Kita tidak melihat wujud malaikat, tapi wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa nu'minu bi a'malihim, dan wajib bagi kita juga mengimani apa yang dikerjakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faminhum man ada ba'dhum kal yahud. Orang-orang Yahudi ini apa? Sangat membenci para malaikat. Ya, sangat membenci para malaikat. Yu'aduna Jibril, mereka membenci Jibril alaihi salam. Mereka mengatakan apa? Jibril aduuna, walau kana alladhi nazala ala Muhammad ghairu Jibril la amanna bihi. Ya. Sungguh apa? Kotor omongan apa orang-orang Yahudi. Jibril ini musuh kami, ya. Kalau bukan Jibril yang menurunkan wahyu kepada Muhammad, kami pasti akan beriman.
sama. Lakin lamma kana alladhi nazala alaihi Jibril fa nahnu la nu'min bih. Namun ketika Jibril menurunkan apa? Wahyu kepada Muhammad, kata orang Yahudi, maka kami tidak beriman. Li'anna Jibril aduuna. Karena sungguhnya apa? Jibril adalah musuh kami, kata orang-orang Yahudi. Wa minasy-syi'ati aidan man yu'adi Jibril ta'assuran bil Yahud. Ada juga orang-orang Syiah, ya. Orang Syiah ini kan memang apa? Pendolannya apa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya. Mereka mengikuti apa? Orang-orang Yahudi. Mereka berkata, inna risalata li aliyin walakinna Jibril khona. Sungguhnya risalah kenabian ini turun kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi Jibril ini khona, ya, berkhianat wa ata'aha li Muhammad. Apa? Dan memberikannya kepada Muhammad ini. Wa syairuhum yaqulu khona al-amin wa saddaha an Haidarah. Kata orang-orang Syiah, malaikat Jibril ini berkhianat dan menghalang-halangi untuk sampainya wahyu kepada Haidarah, kepada Ali bin Abi Thalib. Ini apa? Dustanya apa? Dustanya orang-orang Syiah. Bahkan saking sangat bencinya mereka, Ahlus Sunnah sangat cintanya kepada para sahabat, mereka membenci apa? Mereka membenci para sahabat, ya. Bahkan ada mereka mempunyai doa kunut, ya. Namanya Sonamai Quraisy. Sering mereka membaca, apa kata mereka? Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknat dua patung Quraisy, Abu Bakar wa Umar, ya. Mereka mengatakan demi itu. Qatalahumullah, mudah-mudahan Allah membinasakan mereka. Wa minan nasi khususan al-musyrikin man yaqulu al-malaikatu banatullah. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Qala ta'ala wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Ya. Mereka orang-orang musyrikin, mereka mengatakan bahwasanya apa? Malaikat itu apa? Anak-anak perempuan Allah. Fa idza kuntum la tardhurna al-banat li anfusikum wa takrahunahunna fa kaifa tansibunahunna ila Allah jalla wa ala. Orang-orang musyrikin ini aib memiliki apa? Anak perempuan, ya. Pernah dengar kan ceritanya? Bahkan anak-anak perempuan mereka apa? Dikubur hidup-hidup. Bagaimana mereka mengatakan malaikat ini anak perempuan Allah sedangkan mereka saja merasa hina memiliki apa? Anak perempuan. Ini sangat apa? Orang-orang musyrikin ini sangat apa? Kufur, ya, perkataannya. Mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Annallaha lam yattakhidh waladan. Allah itu apa? Tidak memiliki anak. Walakin hadza min babir raddi alaihim wa bayani fasadi qaulihim kama anna an-nasara yaqulun. Orang-orang Nasrani mengatakan al-Masihu ibnullah fanasabu lillahi jalla wa ala al-ibn wal musyriku nasabu lahul banat. Orang-orang Nasrani mereka mengatakan al-Masih Isa adalah anak laki-laki Allah. Sedangkan orang-orang musyrikin mereka menyandarkan anak perempuan Allah. Malaikat mengatakan bahwasanya apa? Malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Ya, padahal Allah apa? Tidak membutuhkan segala sesuatu, ya. Allahu ala kulli syai'in qadir, ya. Laisa lahu syarikun wala syabih. Tidak ada yang apa? Menyekutuinya dan tidak ada yang menyerupainya. Wa huwal ghani, ya, maha cukup, ya, maha kaya. Laisa bihajatin ilal aulad. Tidak butuh kepada apa? Anak-anak, atau tidak butuh kepada tidak butuh kepada pertolongan yang lain. Innama hadza fil bashar wal makhluqat hiya allati bihajatin ilal aulad. Adapun manusia satu sama lainnya apa? Saling membutuhkan. Ar-ruknu tsalits, adapun rukun yang ketiga, al-imanu bil kutubil munazzalah. Iman kepada kitab-kitab yang turun dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Fatu'minu bi anna Allah anzala kutuban ala rusuli. Kita wajib mengimani bahwasanya Allah lah yang menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Wa hiya min kalamihi wa wahyihi, dan itu merupakan kitab-kitab yang dari kalam Allah Subhanahu wa taala dan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada syariat, perintah dan larangan. Anzalaha ala rusulihi li ajli bayanil haqqi wan nahyi anil batil. Kitab-kitab yang kita tahu, ya, misalnya seperti apa? Injil, Taurat, Zabur, Al-Qur'an, ini diturunkan kepada apa? Kepada rasul-rasul Allah untuk menjelaskan apa? Al-haq wan nahyi anil batil, larangan, perintah, kebenaran. Wali ajli hidayatin nas, untuk apa? Manusia mendapatkan hidayah lewatnya.
wa hiya kutubun katsirah la ya'lamuha illallah. Dan banyak kitab lain yang cuman kita yang tahu apa? Taurat, Zabur, wal Injil. Yang lain banyak. Wal Quran, suhufu Ibrahim wa Musa. Fanu'minu bil kutubi ma sammallahu minha wa ma lam yusami. Kita wajib mengimani kitab-kitab yang apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tadi dan yang lainnya ya, kita wajib mengimaninya. Wa a'dhamuhal Qur'anal Karim, dan yang paling agung adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini apa? Penghapus syariat-syariat yang sudah ada di kitab-kitab lain. Al-Qur'an ini apa? Pelengkapnya ya. Pelengkapnya. Dan kita harus mengakui, mengimani bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala isinya benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Ya. Dan sungguh sempurna kalimat Allah Subhanahu wa taala sidqan wa adla, benar-benar apa? Sempurna. Itu yang wajib kita imani dalam kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Adapun rukun iman yang keempat, al-imanu bir-rusul ya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Al-imanu bir-rusul adalah fatu'minu bi rusulillahi min awwalihim ila akhirihim. Kita wajib mengimani para rasul dari awalnya sampai akhirnya. Ada yang disebut oleh Allah dan ada yang tidak disebut. Yang 25 itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya wajib kita juga mengimaninya. Tu'minu bihim jami'an. Faman jahada wahidan faqad jahadal jami'. Siapa yang mengingkari ya, satu saja faqad jahadal jami', maka telah mengingkari keseluruhan. Wa yakunu kafiron, maka telah kafir. Walau amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim yakunu kafiron. Kalau kita mengimani sebagian dan melupakan sebagian, tidak mengimani yang mengkufuri sebagian, itu juga kafir. Falladhi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam kal yahud fahuwa kafir. Dan orang yang mengimani sebagian dan mengkufuri Isa dan Muhammad seperti orang-orang Yahudi, itu juga kafir ya. Mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian, tidak mengimani, itu juga kafir. Wa man yunkir bihim wa yunkir risalata Muhammad alaihi salatu wassalam kan nasara fahuwa kafirun bil jami'. Dan barang siapa yang mengimani sebagian dan mengimani semua dan mengingkari risalah Muhammad seperti orang-orang Nasara, fahuwa kafir bil jami'. Itu dikatakan kafir secara keseluruhan, mengkufuri secara keseluruhan para nabi, para rasul ya. Jadi kita harus mengimani keseluruhan para rasul ya. Fallahu la yaqbalul iman bil ba'di wal kufra bil ba'dil akhar. Hadza min at-tafriq bainal kita tidak boleh mengimani salah satunya dan tidak mengimani yang lainnya. Ini membedakan antara rasul-rasul Allah. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidha baina dzalika ulaika humul kafiruna haqqan. Orang-orang ya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasulnya. Mereka mengatakan saya mengimani sebagian para rasul dan mengkufuri sebagian para rasul. Mereka adalah orang yang benar-benar kafir ya. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ammal anbiya fa Adam nabiyun. Adapun nabi yang pertama adalah Adam, adapun rasul adalah Nuh. Wa man jaa ba'dahu minal anbiya ya. Fa baina Adam wa Nuh alaihi wassalam anbiya. Dan adapun antara Adam dan Nuh jaraknya itu juga para nabi. Lakin awwal rusul Nuhun alaihi salam. Adapun rasul yang pertama adalah Nuh. Arsalahullahu jalla wa ala ila qaumihi lamma abadus solihin. Nuh ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya ketika mereka beribadah menyembah orang-orang soleh pada zamannya ya. Wa akhiruhum Muhammad, dan nabi yang paling akhir adalah Muhammad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih." Sungguhnya kami mewahyukan kepadamu seperti apa yang diwahyukan kepada Nuh. Adapun setelah Nuh adalah para nabi. Wal imanu bir rusuli kullihim imanun mujmal. Iman kepada rasul-rasul Allah secara keseluruhan
adalah iman mujmal, iman yang sifatnya global. Wal imanu bi Muhammadin imanun mufassal. Adapun iman kepada Nabi Muhammad SAW, ya, ini harus bitafsil, dengan terperinci, karena ini merupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'minu bima jaa'a bihi ala tafsir, dan kita mengimani Nabi Muhammad SAW dengan tafsil, dengan terperinci, ya. Makanya kita ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah secara terperinci. Kita melakukan ibadah sesuai perintah Allah, sesuai dengan sesuai dengan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan amalan yang bisa diterima. Yang kelima, ini sangat panjang, kita singkat saja. Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa huwa yaumul qiyamah. Hari akhir juga disebut hari kiamat. Yusammal yaum al-akhir li'annahu ba'da dunya, dikatakan hari akhir karena itu kehidupan setelah dunia. Dinamakan hari kiamat karena liqiyamin nas fihi min kuburihim li rabbil alamin. Karena hari dibangkitnya manusia dari kuburnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa yusamma yaumal ba'ats, ada juga disebut di dalam Al-Qur'an yaumul ba'ats. Kenapa? Karena yub'atsuna min kuburihim, karena pada saat itu manusia dibangkitkan dari kuburnya. Wa yusamman nusyur huwal ba'tsu, sama. Ini juga karena dinamakan karena dibangkitkan pada hari akhir, dari kuburnya di hari akhir. Falahu asmaun katsir, sangat banyak namanya. Wal imanu bil yaumil akhir at-tasdiqu bi husulihi wa wuqu'ihi, thumma al-isdadu lahu fala yakfi an tusaddiq bihi wa tajzim bihi. Ini yang penting. Iman kepada hari akhir itu bukan hanya kita mengimani bahwasanya nanti ada hari kiamat, enggak. Karena ada yang mengkufuri. Iman kepada hari akhir itu mengimani bahwasanya hari kiamat akan terjadi, tsummal istidad lahu. Kita bagaimana menyiapkan amal untuk menghadapinya. Fala yakfi an tusaddiq bihi. Tidak cukup kita cuma percaya saja pada hari akhir, ya. Labud minal istidad wa taqdimil a'mal as-salihah wat taubah wal iktsar minal hasanat fa anta tasta'id li hadzal yaum li'annahu yaumun la raiba fi. Kita wajib untuk mengamalkan amal soleh, wat taubah, dan bertaubat, dan memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menyiapkan hari akhir. Karena itu tidak ada hari di mana kita mendapatkan pertolongan. Seperti kata Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, dalam doanya, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Yauma yanfa'u malun wala banun, yauma la yanfa'u malun wala banun, di mana hari tersebut tidak bermanfaat anak-anak yang banyak, ya, dan harta-harta yang banyak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati yang datang dengan selamat, ya, yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa yaumun azim, itu hari yang sangat agung, hari sangat yang besar. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari kiamat itu berlarian, ya, seseorang dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya, karena memikirkan segala sesuatu yang sangat menyibukkan untuk dirinya sendiri. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, ya. Mereka para sahabat, maksudnya yang bersahabat di dunia, mereka saling melihat, ya. Yawaddul mujrim law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Saking sibuknya dengan urusan mereka ingin menggadaikan, menebuskan diri-diri saudaranya, saudara anak-anaknya dengan azab tersebut, agar mereka dientas dari azab tersebut, ya. Itu sangat huru-hara ketika itu. Hadza huwal maqsud bil iman bil yaumil akhir. Ini yang dimaksud dengan iman pada hari akhir, ya. Adapun orang-orang kafir, ya, mereka tidak mengakui bahwasanya adanya hari kiamat. Ya, mereka mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu."
Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Mereka mengatakan, orang-orang yang kafir, tidak akan ada hari kebangkitan. Qul bala wa rabbi. Kata siapa? Tidak ada. Maka kau akan dibangkitkan dan akan ditanyakan apa yang kau kerjakan. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Mereka juga berkata, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka berkata, ini saja kehidupan dunia saja, tidak ada hari akhir dan kita tidak akan dibangkitkan. Mereka sangat kufur perkataannya. Hadza maqalatul kufar qadiman wa haditsan. Orang-orang kafir mengatakan dari zaman dahulu dan hari ini, yunkirunal ba'ts wa laysa lahum hujjatun mustahil, dan mereka tidak memiliki hujjah. Baik. Mungkin di sini saja, sampai sini saja, dan ini sangat panjang ya. Mungkin adapun yang rukun iman yang terakhir ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, akhirul kalam aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan ini dengan pembahasan kajian kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz dalam beberapa materi yang telah disampaikan barusan, kita dapat mengambil banyak manfaat, menambah keilmuan kita semua, dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Dan tak lupa juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada pendengar setia Radio Raja Palu yang masih stay mendengarkan kami di 101.8 FM, mendengarkan bersama kajian-kajian Islam ilmiah baik dalam format rekaman maupun live streaming. Dan baiklah sahabat Raja Rahimani wa rahimakumullah, kita dengarkan bersama kumandang azan sholat isya untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Saya Muhammad, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan selamat mendengarkan kembali program kami dan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum